kira-kira kalau kita buat kayak gini di Bali, kira-kira gimana ya? Menurut saya ya Sambil sangat berlibur. baik. Ya karena sangat baik, memang nama Bali sendiri kan sudah internasional. Terus? Seperti Bangkok juga kan internasional, Phuket, Pattaya, terus juga Chiang Mai, itu kan udah lazim didengar masyarakat dunia. Jadi mereka bisa mendapatkan dua hal, wisata alamnya, juga ya termasuk tanaman hias kan di dalam alam. Betul. Terus juga dapat healingnya. Kalau memang nanti membutuhkan spora, kasih tahu aku. Siap. Ya. Siap. Ada data bank ya, ada Siap. 300 varian. Ada data bank spora, 300 varian. Ya. Pokoknya Ayo kita didik petani-petani untuk Betul. mulai semai. Bali itu punya keuntungan yang lebih besar daripada pulau-pulau lain di Indonesia karena setahu saya ada kira-kira 6 juta turis datang ke Bali. Menurut saya manfaatkanlah kedatangan turis di Bali untuk mempopulerkan taman hias Indonesia dan coba pastikan pengiriman tanaman ke beberapa negara itu juga nggak tahu sulit. Saya pikir sekarang juga nggak tahu sulit untuk kirim tanaman ya. Jadi menurut saya itu potensi. Jadi mesti bergabung bersama membuat satu market misalnya di saya nggak tahu ya mau di Denpasar atau di Ubud atau di mana begitu sehingga gampang orang untuk datang ke satu tempat dan bisa milih tanaman ekspor ke negara masing-masing. Nah di pulau lain atau kota lain mereka nggak punya advantage itu. Bali menurut saya punya advantage itu. Nah di sini ada Western people juga yang jualan. Western people. Apa you nak I ada? Why you talking like that, my friend? I told you many times, but you never listen. sudah antisipasi lah. Kenapa bisa juara, kenapa kita memilih dia, kenapa nilainya besar. Itu semua udah kita antisipasi. Nah, semoga tergantung plannya lah ya. Betul. Nggak tergantung siapa yang memiliki. Halo guys, kita baru dapat info dari driver katanya udah mau masuk ke venue. Jadi kita akan siap-siap menuju venue Floy. Jam berapa, Bung? Paling jam 1:30 kita nyampe situ ya. 1:30 kita sampai situ, kita turun barang kontes, barang dagangan, baru kita cus sampai situ. Kita lagi ada di tempatnya Om Martin nih, kita ditampung di sini dulu. kita menggembel di sini. Dari semalam thank you shout out buat Mepleti, Om Martin udah terima kita kru Bali di sini. Yuk, Gung, kita berangkat yuk, Gung. Yuk. Oke, truk kita udah datang. Udah lama nunggunya nih, dari kemarin. Ada aja kali. Ini nangkat. Biasa agak lama bedi ya. Delay lah. Delay bedi, nggak apalah. Yang penting sudah sampai dengan selamat. Semoga aman. Hidang bertani, tapi masalah pelatih kontes udah beragu tuh. Hari pertama Floy, kita semalam selesainya sedikit agak sangat pagi. Jam berapa kita, Om? Jam 4 baru tidur. Harusnya kita jam 7:30 harusnya udah di
Flowy karena ada pembukaan jam 10. Cuman ya karena kita berbanyak terus telat-telat bangun juga. Karena kita baru meluncur ke Flowy jam 10. Paling nyampe jam 11-an jawabnya. Tadi temenin sama Om Martin yang nemenin kita selama di Jakarta. Nanti kita interview juga. Pokoknya hari ini kita lihat gimana keseruan di Flowy. Semoga kita banyak nangkep teman-teman dari luar buat di interview, buat kita kasih giveaway sama pengunjung-pengunjung yang ada di Flowy di hari pertama. Go. Sekarang kita ada di Flowy Expo di daerah BSD City. Kita lihat-lihat yuk di dalam yuk. Kayaknya bakal seru banget nih. Dari luar sih udah kelihatan rame ya. Kan rame, nanti coba kita ceki-ceki di dalam yuk. Come on. Tuh kan, lihat ruangannya segede ini. Ada ini. Hah? Nggak, ini nah. Gawat nih. Oh, Bu Sri Mulyani guys, ada Bu Menteri datang buat visit. Barengan ada gak, no? Berarti mantap nih. Oh, Sri Mulyani. Menteri aja datang, masa kalian nggak? Yang di rumah aja pada di Bali. Lali, mai. Johan dek Lali. Mantepok gumi tanaman hias di ibu kota loh. Yuk, lindang-lindang. Yuk, lindang-lindang yuk. Udah. Mau dari paling mahal sampai paling murah juga ada. Tapi keren-keren, yakin banyak tanaman di sini yang belum kalian pernah lihat. Nanti kita lihat-lihat. Tetap. Ini ada beberapa booth dari daerah Sawangan ya, ada Bogana. Kebetulan teman saya, Om Paul. Ini kita ngobrol-ngobrol bareng dia yuk. Ini tanamannya mantap guys. Ini produksian paling gokil nih di tahun kemarin lah. Lihat. Oke, ini ada teman lama, sohib lama. Wais ini. Om Paul Makarelo dari Bogana ya. Bogana Portland. Ini ada di booth A139. A139 ya. Kalau ada yang mau mampir silahkan nih. Langsung. Om Paul Pojok. tanamannya maut-maut dari dulu nih guys, legendary level nih. Kalau kalian mau lihat silahkan lihat. Om gimana Om? Pesan dan pesan Om. Sukses Ya, nih tanaman. Yang Flowy sekarang Flowy, lebih keren, Flowy. yang jelas Ya. ya lebih keren. Ya. Pesertanya lebih banyak. Lebih banyak ya. Terus nuansa internasionalnya Dapat ya. Dapat banget Dapat sekarang ya. karena banyak dari luar ya yang masuk ya. Jadi nggak cuma Nggak lokal ya. lokal aja ya, tapi banyak dari beberapa negara masuk juga. Jadi dapat konsepnya gitu kan. Oke. Terus ya seru sih. Ya. Keren sih. Bawa apa aja Om ke sini Om? Biasa kita sih Sawangan sih apa? Sawangan ya. No, bos kita no kan? Apa palingan? Itu bos saya juga, bos kita semua itu. Kita sih apa gue ya? Gado-gado. Konsep kita sih gado-gado. Palu nggak ada, apa aja ada. Sama lah kira-kira Kita ya. ikut tren aja gitu. Ya kebanyakan sih lebih ke kuping gajah ya. Kuping gajah sekarang. Oh Ya, iya, tren saat lebih- ini tuh lebih ke kuping Kuping gajah. gajah. Jadi yang ya kuping gajah yang variegataan. Gitu. Varigata. Kita lebih di situ sih Ya, sekarang. ya, siap. Ya salah. Yang endemik masih endemik ada. Pilo Monstera ya masih ada. Siap. Besok ngisi acara nggak? Apa, Besok gimana? kayaknya ini lelang deh. Atau ada ikut kontes tanamannya? Ada paling 1-2 lah ya. Kalau ada kita turunin nanti. Oke, Mantap. siap. Nih, Bang Paul dari Bogana. Nanti kita keliling lagi ya guys. Siap. Thank you ya, Siap, Bang Paul ya. siap. Buat Siap. waktunya. Siap. Kita ngobrol ya santai sama Itop di sini. Ada apa nama ini loh? Apa namanya? Instagram. Instagram. Plan seller. Instagram Plant IPS, Seller. disingkat IPS. Apaan sih Instagram Plant Seller nih? Jadi Ya. Instagram Plan seller itu adalah gabungan anak-anak yang hobinya nongkrong, main, dan ternyata kebetulan hobinya sama, tanaman. Jadi kita buka stand barang di Flowy ini ada 7.
Oke. Oh, 7 brand ya? 7 brand. Tapi ditulis di sini 6 sebenarnya. Oke. Karena yang satu lagi ya di balik layar aja. Gitu. Berarti mostly Anthurium ya? Kayak... Iya, kebanyakan kita growingnya Anthurium. Ya. Tapi sebenarnya kan berangkatnya awal dari hobi tanaman dulu awalnya itu. Okay. Cuman sekarang ya gara-gara tren Anthurium kebetulan kita lagi main Anthurium. Makanya kita sekarang ada agave juga, terrarium. Yes. Agave bagus juga nih. Nah, kita juga mengaplikasikan itu seedling jadi terrarium. Yuk, lihat sini. Ini punya Niko ya? Iya, Niko. Tuh ada agave, bagus nih. Guys. Ada terrarium juga. Jadi Bang Itop ini suhunya Anthurium di Ya, Bekasi. bisa. Ya, enggak lah. Emang Ini idola ini. Ya, jadi mampir kalau ke Floy ya. Ya, Jangan kalau lupa. teman-teman ada yang lagi cari Anthurium, terus agave, Komplit. terus ada kayak terrarium ini. Terrarium kayak ya, gini. setting terrarium kita ada. Setting terrarium kayak gini juga seru nih. Ya, bisa mampir ke Instagram Plant Seller. Pelatih juga, pelatih ini ada mutasi. pelatih juga. Ini mutasi VAR ya sebenarnya. Mutasi VAR. Ternyata guys, nih VAR. anak-anak Antu udah mulai keracunan pelatih nih guys. Jadi gimana nih guys? Sebenarnya pelatih itu bukan racun ya, tapi obat. 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 Gak ada obat. Nggak ada obat. Oke. Nah ini kan belahnya belah berapa nih? Jangan dihitung ya, jangan dihitung guys. Rare. Belahnya udah belah berapa tuh? Siap lah, gitu aja. Thank you, Beli Adi. Ya. Dan teman-teman sehat, sukses semua. Kan masih di Instagram Plant Seller, nih ada Niko di sini dari Tujuan Bumi yang sekarang main agave. Agave ya? Agave. Agave cuy. Nih, jelasin dong sedikit. Inilah, Product knowledge. ini agave utahensis. Oke. Terlebih namanya utahensis karena dia berasal dari Amerika, daerahnya namanya Utah dan Nevadensis. Jadi dia ada 2 jenis gitu. Ya. Karena ada daerah Utah dan Nevada, jadi ada 2 jenis. Wow. Utahensis dan Nevadensis. Dia ini spesies dari sana dan belum ada di Indo. Kurang lebih tuh sebenarnya udah pernah masuk, cuman habis itu hilang dari peradaban. Mencarinya agak sulit, jadi gue coba untuk mengadakannya lagi. Dan tumbuhnya lumayan lama. Tumbuhnya lumayan lama, sangat slow grow. Dan ini yang menarik adalah bisa dikombinasikan dengan pot-pot yang estetik, keramik gitu. Keramik gitu. Ya, keren sih gue lihat. Jadi kalau dipajang tuh kesan estetiknya lebih bagus, value-nya lebih tinggi jadinya. Gitu. Gue boleh ambil nggak kok? Boleh, silahkan. Nih guys, ini harganya berapa kok? Yang itu 4,5. 4,5 juta guys. 5 juta sama pot. Ya, kemarin sih sempat ngobrol juga sama Niko, katanya ini benar-benar cocok di Bali ya. Cocok karena dia sangat Terus butuh panas. Terus Sangat kalau butuh kehujanan panas. juga nggak apa-apa ya? Kehujanan nggak apa-apa. Kepanasan, kehujanan, dikacangin juga boleh. Kalau ini nggak apa-apa dikacangin. Kalau perasaan jangan. Anjay. Gitu. Jadi nggak perlu bikin greenhouse kayaknya kalau mau. Iya, cuman butuh pilar. Ya, pilar. Cukup. Oh, pilar kayak gini. Pilar gini cukup. Ya keren sih nih guys. Nih, cuma karena gue punya bocah gitu, gue takut agak Ya. tajam soalnya. Gitu, tapi keren banget. Gue pengen sih nanti. Ini satu. Berarti harus dapat tempat yang bagus untuk meminimalisir. Ya. Gue pengen sih. Terus lu bawa apa lagi nih? Di sebelah sana gue bawa Anthurium juga kok. Anthurium. Sebelah sana bawa Anthurium juga. Ada ini yang punya ini siapa? Yang ini dari Aquatata, dari Katata. Ya oke lah. Oke, ini Niko, Tujuan Bumi. Ya, kita keliling lagi yuk nanti habis ini. Thank you ya Nick ya. Sama. Mau interview dikit-dikit dari Popland Market. Terus menurut kami gimana nih event nasional, mungkin internasional ini? Menurut saya sekarang ini lebih ramai dalam hal orang-orang internasional yang datang lebih banyak daripada tahun lalu. Karena kan sebenarnya flow yang pertama kan tahun lalu. Di lokasinya juga yang betul-betul premium yaitu di Senayan. Senayan kan betul-betul pusat kota dan juga premium. Nah sementara ini tahun kedua kita di ICE ini meskipun agak di pinggir kota tapi berhasil menarik pengunjung yang lebih banyak dari sisi internasionalnya.
Jadi banyak pengunjung internasional dari Filipina, Thailand, juga dari Amerika. Ini juga apa namanya, seller juga banyak banget ya? Betul, betul. Jadi kayaknya malah kalau terus kelihatan bahwa para penggiat tanaman hias ini tetap bertani, kayaknya ya tetap jalan, karena memang namanya usaha kan selalu ada. Kalau kira-kira kalau kita buat kayak gini di Bali, kira-kira gimana ya? Menurut saya ya sambil sangat berlibur. Baik. Ya karena sangat baik, memang nama Bali sendiri kan sudah internasional. Seperti Bangkok juga kan internasional, Phuket, Pattaya, terus juga Chiang Mai, itu kan udah lazim didengar masyarakat dunia. Jadi mereka bisa mendapatkan dua hal, wisata alamnya, juga ya termasuk tanaman hias kan di dalam alam. Betul. Terus juga dapat healingnya. Kira-kira gimana nih? Change ataupun presentase pembuatan ini di Bali? Kayaknya baik. Mungkin di depannya harus dipromosikan dulu salah satunya dengan baju. Nggak apa-apa, nanti saya beli kulakan bajunya dulu yang banyak. Terus nanti kalau lagi ada acara, saya taruh aja di booth-nya saya. Betul. Tuh udah dipesan 100. Ya, dipesan 100 ya. 100 pieces Inden 100. Inden 100, laku atau nggak laku diserap oleh yang beli kulakannya. Oke, mungkin segitu aja dulu kami ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga rame-rame. Ya. Udah dari semalam ya? Iya, kita loading sampai pagi. Kebetulan loadingnya kita bareng nggak sih? Jam 3. Jam 3. Sama lah. Tidur nggak? Dikit sama. Ya oke lah. Demi semangat. Ini kan booth-nya paling aneh nih. paling mencari perhatian, tempat booth-nya di tengah. Terus ada akuarium. Bisa ya? Hidup di dalam akuarium. Bisa, karena tidak kita isi air kan. Karena kalau kita isi air malah mati dia. Si ikan. Ya. Tapi di bawah ini ada air. Fungsinya ini air mengalir di sel deck. Muter kan airnya, sirkulasi itu. Terus dia kesemprot ke apa namanya? Pokoknya kesemprot gitulah. Sama sistem yang di bawah itu buat naikin humid, terus naik kesedot sama exhaust. Nah, ini ada exhaust nih sebenarnya. Jadi udah kayak hutan buatan. Buat ngatur supaya misalkan ada yang suka tanaman terus dia di kota besar yang panas, notabene begitu, udara buruk, itu bisa pakai ini. Ya, bisa dibilang kayak malas nyiram. Bisa dibilang malas nyiram juga tinggal bisa. Di display. Iya, karena semi sungkup juga kan ini. Oke. Gitu, Bli. Ini booth sendiri? Ini booth sama teman-teman, kita join. Dari Jogja? Dari Jogja saya. Dari Jogja 1, Bogor 1, Jakarta 1. Ini nama Instagramnya, apa nama Instagramnya? Tropical Pickers. Jadi dia tuh bakalan ngambil yang bagus-bagus, terus dijual-jual sama dia. Iya, tapi keluar. Khusus Indonesia kebanyakan ya? Kebanyakan native plant. Kebanyakan fokus ya? jungle plant, iya fokus. Tapi mulai keracunan pelatih. Aduh. Jadi gini, sekarang aku bawakan sesuatu. Aduh. Mana ya? Apa size-nya? XL? XL. Semoga ada XL ya. Oke. Ini XL 1. Oke. Nih. Waduh. Thanks God for good karma. Wah, tahu dong. Makasih, Ci. Thank you ya. Thank you Mas Liwon ya. Yuk. Sukses. Semoga lancar. Nanti ini ada oleh-oleh, tak kantongin sekarang ya? Oh, nanti aja. Siap. Ada salah dari udah sempat ngambil sih, itu kan enak banget. Makasih. Mas Liwon ya. Yuk. Gung, bukan cuma tanaman, Gung. Nih. Tuh. Bantal anthurium, bantal monstera, ini bantal keladi, Gung. Jadi kalau menurut saya sih ini udah bisa kemana-mana. Kayak kita nih bawa baju, bawa apa namanya? Bawa kita kan lebih ke artnya sih, lebih ke gimana cara membuat letizerium, tanaman-tanaman itu jadi kelihatan lebih cantik, tidak hanya sekedar merawat saja gitu loh. Ini beda nih, Gung. Beda konsep. Ini salah satu suhu saya nih yang bawa dengan konsep seperti ini. Redley digantung di tali tambang. Nih. Gung. Dan beliau ini memang sangat-sangat mencintai Wilinki. Nama Instagramnya Wilinki Republic.
Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama beliau ya. Tuh, Wilinki semua Wilinki. Kita ngobrol dulu sama beliau ya. Selamat. Kopi. Udah. Kita ngobrol-ngobrol dikit masalah Wilinki dengan masternya. Beliau adalah Pak Dharma dari Wilinki Republic. Yep. Dari namanya sudah Wilinki Republic. Sebegitu cintanya kah sama Wilinki, Pak? Betul. Kebetulan nanti kita bakalan ngobrol tandem nanti di tanggal 1 ya, Pak? Tanggal 1 jam 11.30 siang kita akan ngobrolin tentang Platycerium. Habis itu saya kebetulan di hybrid, Pak Dharma di Wilinki. Ya. Seberapa besar sih, Pak? Kecintaannya sama, saya sih ngelihatnya Wilinki sama Redley ya. Iya. Ada emosional sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita bicara Wilinki, ya. Kecil SMA aku punya satu Wilinki dari Gunung Arjuno. Ya. Habis itu tahun 98 Krismon. 98. Ya. Tapi sebelumnya tuh dipanen terus dari 1980-an sama orang Batu. Diambilin terus? Ya, diambilin terus tanpa ada perbanyakan, dijual. Tahun 98 Arjuno Belt. Ya. Lereng Arjuno itu habis dijarah. Wilinkinya habis dijarah. Hutannya. Jadi dijadiin pertanian kira-kira 4 km. Muter Arjuno. Habis. Almost extinct. Critically dangerous. Critical dangerous. Ya, ini kalau Wilinki. Ya. Kalau Redley itu juga ada emotional bonding. Ya. Tahun 70-an ayah saya almarhum orang Samarinda, Kalimantan. Jadi sudah menemukan Redley pada saat di situ. Itu Coronarium Redley itu sepanjang jalan bisa dilihat. Ya, betul. Itu kan di garis khatulistiwa. Betul. Setelah itu ya sudah habis sama kasusnya. Sampai sekarang sisa di pedalaman. Karena dan itu nggak banyak loh, itu cuma satu ekuator, kiri kanan doang. Jadi selain itu nggak ada. Dulu tuh kalau saya sih melihatnya gini, Om. Jadi ketika dulu tuh mesen Redley, kita mesen. Jualannya kita mesen. Gampang tuh. Datang. 1 hari telepon ada. 2 hari, terus nunggu ya 2 hari. Nunggu ya 3 hari. Seminggu, 2 minggu. Berarti kan mereka mereka kan mulai dari 1 jam bawa kapal motor sampai 12 jam sekarang. Sebegitunya, apalagi sekarang udah nggak bisa dibawa kemana-mana lagi sekarang. Nah, kalau Wilinki menurut Pak Dharma gimana? Kalau terus-terusan nih kita habis. Sekarang udah habis kan di lereng Arjuna Semeru Kawi habis. Ponorogo mulai tipis. Karena sudah mulai dikenal. Banyuwangi juga sudah semakin susah. Sudah semakin dikenal. Yang bagus-bagus sudah keluar. Sekarang sisa-sisa yang ada. Dan ini it's our job now. Ya kita itu memperbanyak. That's betul. why ini saya koleksi berdasarkan locality. Gitu loh. Biar youngsters kalau nggak bicara anak cucu. Nanti bisa lihat. Ini kayak apa namanya? Kayak sebuah museum. Betul. Jadi referensi. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau butuh spora. Itu kita bantu aja mereka. Kalau seandainya nih, Om, kalau kita ngobrolin Wilinki nih, Wilinki kan di luar tuh sangat gini ya. Dia kan saya juga pecinta hybrid. Terus Wilinki saya nih baru 2 tahun belakangan, baru mulai kayak, ternyata kita harus ini gitu. Wilinki kan di luar tuh kayak dijunjung tinggi sekali. Menurut Om Dharma nih, apa sih kenapa sih di Wilinki di Indonesia tuh tanda kutip agak masih di sebelah matakan untuk beberapa kalangan? Karena salah satu tanaman paling umum di Jawa dan Bali. Betul. Hampir setiap rumah ya. Hampir setiap bukan hanya di rumah, di sepanjang jalan banyak. Betul. Dia orang tahunya itu tanaman murah. Betul. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebetulnya ini yang termurah dan termahal.
Artinya 1% itu yang termahal. Iya, tapi kan untuk mencapai yang termahal itu perlu waktu. Jadi saya juga dengar katanya mungkin teman-teman di YouTube, nanti mungkin teman-teman di Instagram, kita sebenarnya kan dari komunitas Om Dharma. Jadi kita namanya Popland Market. Popland Market itu dari Bali. Kita membawa sebuah misi di mana kita akan mencoba untuk menggabungkan semua petani-petani. Seandainya kita memang bisa kasih jalan, kita bisa payungi, kita akan pelan-pelan. Platycerium, Aruid, semua ya. Kalau memang itu niat baik kita ya. Kalau memang nanti membutuhkan spora, kasih tahu aku. Siap. Ya. Siap. Ada data bank ya, ada Siap. 300 varian. Ada data bank spora, 300 varian. Ya. Pokoknya ayo kita didik petani-petani untuk mulai semai. Masa kita belinya dari luar? Iya. Kalau kita beli itu ngekor. Ya. Kalau saya tuh lebih kalau create sendiri, you control. Iya. Jadi saya dengar juga Om Dharma nih mau ngelelang sebuah koleksi yang mana? Bisa kasih tahu koleksi yang gede itu. Oh. See you. Jadi bisa. Ini vlognya keluar setelah Flowy. Oh. Ya. Nanti keluar setelah Flowy, bukan setelah besok. Besok enggak. Nanti kan tersepil nanti. Gini aja, kalau gitu kita kasih tahu mereka. Iya. Bilingkia itu Platycerium termurah dan termahal di dunia. Betul. Termurah dan termahal. Kemarin itu tembus 2M ya? 2M, 3M. Kita tunggu create-nya dari Om Dharma keluar aneh-aneh. Ini semuanya keluar aneh-aneh nih semua. Itu saya tuh pengen itu. Iya. Nggak ada apa-apanya. Iya. Itu tuh cakep banget tuh. Yang Ani ya, Merapi. Ini Semeru. Sorry Banyuwangi. Iya. Cakep banget. Jadi ini kita ada sebuah bingkisan, kita juga ada sebuah movement di mana ini tuh baju. Bukan beda. Mau dibuka dulu? Boleh. Ini kita ada sebuah t-shirt untuk teman-teman pencinta Platycerium. Ini adalah movement kita awal. Wow. Thank you for the good karma. Ya, ini adalah salah satu supporter kita handmade untuk Platycerium, petani semuanya. Untuk support Popland juga. Ini semua yang muda yang harus mulai. Jadi, kalau enggak kita ngekor terus. Tapi kalau nggak ada yang udah duluan, kita bingung juga. Kita nyediain bahannya. Thank you ya Om ya. Thank you. Saya sukses terus nih. Bilingkia Republic. Nice meeting you, Bro. Bilingkia Republic. Ya. Nih, kita dari Popland adanya mau bikin sebuah movement. Jadi Popland itu adalah 20 lebihan seller yang kita rangkul. Terus kita akan ajak membuat event, habis itu charity, habis itu banyak hal lah. It's all about movement. Oke. Jadi siapa tahu nanti Om bisa support kita. Insyaallah. Habis itu Om bisa bantu share-share postingan kita. Insyaallah. Sambil kita jalan-jalan nanti ke booth-nya kita. Ayo. Kebetulan Om dapat ini ya, invitation buat ngobrol akhir ya? Iya, mau ngomongin how plant can heal your daily life. Ya, gitu. Katanya juga keracunan Platycerium sekarang. Saya juga kebetulan ini. Sebenarnya pelatih saya dari dulu ngumpulin. Saya udah ini. Ya kalau dulu kan karena tidak terlalu diramaikan. Ya. Jadi kita taunya cuma gitu-gitu aja kan. Mungkin sekarang kita bisa ke booth-nya Popland Market. Ayo. Kita punya 22 plant kontes dari Bali semuanya. Oh ya. Tadi saya mau ikut cuma nggak jadi ah. Apa sih? Salah sama teman-teman Bali semua. Alibo nih ngejuk si Malugo. Ya, rame ibu-ibu. Oh, nah, tahu sih Ini terbuat kontes. Ya, semua ini yang di atas ini buat kontes. Di situ masih sisa, masih di loading. Di mana? Di situ kita ada box. Oh, ada lagi. Ini yang bisa naik aja. Ada di versi ini yang asli pengrajin perak yang buat. Dia suka platy terus dia apa? Dibikin ininya ya. Ada yang pakai apa namanya emas-emas. Cakep.
juga ada beberapa teman Antu juga. Ini satu mobil ini. Ini bisa kuning gini memang dia ininya mutasi begini? Lebih tepatnya karena kekurangan ini. Kalau ini apa namanya? Karena dehidrasi. Ini kan sebenarnya mau dipakai kelas mounting sebenarnya di sini. Oh gitu. Maunya dipakai kelas mounting karena ada papan-papan. Cuman karena sibuk semuanya. Jadi ini ada yang mutasi juga. Ada yang gini-gini. Bootnya kita kecil, cuman kita mau kayak sounding Popland aja. Buat eksistensi lah. Iya, buat branding ini buat lah. branding di sini dan namanya apresiasi buat teman-teman yang mau ikut ke sini. Betul. Jadi ada 22 orang. Yuk kita kirim ke Jakarta semuanya. Karena kan kontes sering banget di Bali. Iya. Nanti kalau tanggal November kita buat kontes Popland. Siapa tahu ada jadwal di situ, sama main-main di kontes. Boleh, insyaallah. Ya, ini cakep amat ini. Ini one day dwarf, one day kerdil. Kalau di Jepang kan biasanya begitu, kalau segala sesuatu itu dikerdilin sama karena kalau one day kan jadi gede gitu. Cakep ya. Ini dapat dari luar apa gimana? Dari luar. Waktu di Thailand? Iya, di Thailand, ada yang dari Taiwan. Ini kan keluarnya karena mutasian. Mutasian dari sporeling, mutasian dari tissue culture. Ini udah maturing size karena udah berspor, udah berkantong. Nah, tinggal panen dong. Jadi ya sudah mulai ketat itu sporanya. Udah mulai lagi panen deh. Tinggal dikorek-korek. Tinggal korek deh. Gitu. Ini kita sedikit ada merchandise. Apa ini? Dari Popland Market. Ya. Matur Suksma. Oh, siapa tahu bisa support kita nanti. Geng. Ya. Kita foto satu, Gung. Ayo. Ya. Udah. Ini exhibitor listnya kurang lebih ada 140 exhibitor. Jadi 140 itu bisa diakumulasikan karena satu kayak kita nih ada sekitar 6 greenhouse lah. 6 nursery, terus Pasiko. Ini adalah tujuan bumi nih, yang artis ibu kota sudah main sama Iko Uwais. Ini habis ini Head and Shoulder gitu ya? Iya, ini habis ini mau ketemu. Ayo, serius? Serius mau ikut. Ya. Yuk salam sama Popland. Siap. Ntar gue salamin. Yuk. Tuh. Promosi gratis untuk Popland dari Iko Uwais. Nah, lanjut lagi. 141 tenan. Habis ini tenan VIP nih kayak aku. Ada 7 tenan. Terus ada food court. Ini gede nih. Hampir 150-an lah tenannya. Satu hall khusus Flowey tahun ini. Terus ini acara rundown yang dari satu, terus ada Bu Menteri juga, Bu Menteri Risma, terus menteri-menteri yang lain juga, Menteri Lingkungan Hidup, banyak lah. Terus sini Gung. Day 4, ini final day-nya Gung, Minggu. Terus Gung sini, deketin Gung. Ada talk show. Itu Wijaya sama Pak Bambang. Speaker. Ya, medianya juga banyak. Nah, mending ke dalam ya Gung, biar nggak banyak obrol Gung. Ini Monstera, banyak banget karamel marble tuh, gila-gila dulu harganya. Terus tuh ada yang sampai di terrariumin begitu. Tuh, kayaknya itu pola nge-keep baru dari tanaman tuh, jadi humidnya kejaga. Coba. Ini ada Platycerium Wandi. Cakep banget. Ini aglonema buat ibu-ibu. Suka warna-warni. Ada antorium besar banget. Ini kabel busi variegata. Ini gede cuy. Dulu kalau harganya pas lagi rame, ini bisa membeli kali mobil Alphard baru kali. Lebih mungkin. Dulu
Tapi sekarang tuh lebih rasional, lebih orang tuh pengen belanja. Mungkin dulu nggak kesampaian, sekarang nyampe belinya. Gitu. Ya, review dagang Simar, katanya dari Malaysia. Excuse me, ma'am, where you come from? From Malaysia? I just bit review it about your patisserie. That's fine. Can I record it? Jejen lu. Here you go. Omo. Oh. Taruh susunya. Yang gede kali. Oh. Ini sepritan. Is this pap? Is it pap? All pap. No seed. Nih sepritan anakan gue. Tadi serius ngomong. Masih dari Tawah no. Harganya sih dari Tawah. Nah di Bali belum ada. Lanjut. Di jalan-jalan sedang barang. Karena emang mereka tuh kayak rekomendasi loh. Nih. Raijin. Excuse me sir. How much did you sell for the Raijin? Raijin is also pop. Yeah, pop. It's pop. Yeah. How much for this? 2 million. 2 million. Last one, this one. This one for the last, alright. Jadi ini tuh Raijin 2 juta harga segini. Oke lah masuk. Itu kan mah nyambut. Tiket. Sangat mudah ya kan. Terakhir konem. Dan sangat telah orangnya nyemak di mama. Mau interview gininya, apa namanya? Pletinya. Ya. Ini dari Spora ya? Itu dari Spora. Ini Panama kah? Panama. Nah, enak banget. Rawatannya jos nih. Rawatannya jos. Dari mana, Om? Dari Bandung. Kayaknya saya tahu deh tanamannya ini. Iya. Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Ini VCI. Iya, cuma itu doang sih yang bukan dari Spora. Yang ini VCI nggak dari Spora? Enggak. Splitan? Nah, splitan jadi Spora belum keluar. Oke. Kayak saya pernah ambil beberapa kali dari sini. Oh iya. Kayaknya ya. Ini Stemaria ya? Iya, Stemaria. Stemaria yang mana ini? Yang Laurenti? Apa yang SP? Yang SP. Yang SP. Iya. Ini cakep nih. Berapa tahun nih sampai segini? 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih? Iya. Dari Spora sampai segini 2 tahun lebih? Oh, makanya, tapi akarnya jos nih. Iya. Akarnya jos. Kalau dari Spora tuh akarnya lebih jos ketimbang splitan pap. Kalau splitan papnya segini-segini. Makanya kalau splitan pap tuh lebih cenderung cepet drop dia ya Om ya? Iya. Karena akarnya nggak bagus. Bener lah kalau splitan. Ini juga. Ini indukannya bagus nih. Induk anggur elepan. Cakep. One Day juga di Sporeling ya? One Day ya. One Day. Bisa saya lihat nggak? Boleh. Ya. Ini One Day Sporeling nih. One Day Sporelingannya berapa? Lama? Sporelingnya sama aja kayak ini. Sama, 2 tahunan? Iya, cuma ini di bawah 2 tahun aja. Di bawah 2 tahun? 2 tahun. Walaupun banyak cabutan nggak gentar ya kalau Sporeling ya? Iya. Tetap menghargai proses. Yang ini nih bakalan hidup nanti. Iya. Yang tidak mencabut terus dari alam. Iya. Bakalan terus ada yang nyari Om. Iya. Mantap sekali. Gung, itu Sporeling tuh lama Gung. Banyak nggak kalau sekali Sporeling tuh? Sporeling bisa ratusan sih. Kalau ya kan seleksi ya. Yang gitu mah cepet-cepetan sama si rumput liarnya itu. Oh gitu. Iya, jadi diambil dulu. Biasanya mah ribuan, cuman biasanya ke seleksi ratusan. Oh, gitu. tapi oke lah Sporeling ya. Iya. Berarti ada berapa ini nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 orang. Iya, saya yang ini. Oke, Green Jani. Iya. Thank you ya Om ya. Iya. Reviewnya. Saya jalan-jalan dulu, lihat-lihat yang lain. Nanti saya balik lagi deh. Halo Om. Halo. Mau lihat-lihat boleh ya? Boleh. Oh ya, di mana base-nya? Kita di Puncak, Bogor. Bogor. Waduh, lucu-lucu sekali. Nih, Hoya apa namanya Om? Compacta regalis. Compacta regalis. Aku punya Hoya Gung, cuman nggak bisa ngerawat kok. Susah. Gampang susah ya? Susah. Ada yang satu, tapi ya terus berbunga. Yang lain-lain tuh kayak naik turun. Oh ini. Aku punya nih di rumah.
Macrophylla ini. Padahal itu bandel. Ya, berarti saya tidak cocok pemirsa. Nggak suka panas dia? Kita bisa ambil tengahnya itu mereka suka Sini. terang teduh. Nanti bisa Publikasikan. publikasikan. Suka teduh ya? Mereka harus terang teduh sih. Terang teduh. Iya, soalnya ini salah satu jenis tanaman yang punya lapisan lilin. Ya. Oh, di luar itu bilangnya wax plant. Jadi Wax kalau plant. misalkan kena pulsan banget mereka cepat gosong. Oh. Tapi di Indonesia banyak banget jenis soya ya? Kemungkinan dari seluruh negara hampir banyak di Indonesia. Oke. Makanya sayang sekali kalau misalkan yang tahu-tahu jenis soya nggak diangkat gitu. Karena ada SP ini, ada SP ini, Iya, ada SP apalagi ini. sekarang ini lebih banyak. Salah satu ini kita punya ini salah satu jenis new juga ya. New. Saya taruh di Ini sini. dari Kapuas ini. Kapuas. Iya. Kalau dulu ada namanya Hoya spargioides, hampir mirip banget sama ini, tapi ini beda ya. Dari jenis bunga hampir mirip. Ya. Tapi ini yang jenis baru. Ya. Tapi ini harum juga. Bunganya sama, hampir semua jenis soya itu harum. Biasanya kalau timpal-timpal, kalau teman-teman yang jalan-jalan ke hutan tuh cium bau harum tiba-tiba tuh, mungkin bukan ada kuntilanak tapi ada hoya. Jangan juga. Bisa juga? Kopi juga wangi kan? Oh iya, maksudnya kan lebih ke positif mindset, biar nggak takut terus. Nah, kalau ini spesies dari Jawa Barat nih. Yang mana? Nah ini. Ini variegata. Ya ini jenis variegata, ini namanya Hoya Macrophylla. Hoya Ini Macrophylla. Kita kasih nama jualnya itu Macrophylla Quincy. Macrophylla Quincy. Ini kebetulan kita nursery kita di Puncak, di Sarwa Bogor. Nah ini kita persis banget di samping kita punya greenhouse. Greenhouse. Ini kita kok ini ada Hoya Macrophylla bagus banget. Oh, hampir sama kayak itu yang tadi saya ambil itu ya? Kalau itu variegatanya di pinggir, Di kalau pinggir, ini di tengah. Tapi Hoya untuk ekspornya bagus ya, enak. Alhamdulillah sih lumayan tinggi. Enak. Karena Hoya ini lebih digemarinya sama orang luar ya. Ya, karena bisa di dalam ruangan. Iya. Ya. Oke lah Kang. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sama mau Thank you jalan-jalan dulu. Siap. Nanti saya visit-visitin Oke, lagi thank sini. you banget. Ya, thank you ya Kang ya. Nih, Pleti rame juga, Gung. Nanti ya kita interview ke situ. Kalian mereka lagi sibuk, Gung. Nih kita coba review ke teman kita juga. Namanya Om Martin. Nih, Pleti. Halo, excuse me. Can I do interview, please? Notok. Oh, bisa bahasa Jawa dia. No? You can speak English? Bahasa Bali bisa? Bisa? Cai. Ini juga terima kasih juga buat Om Martin. Kita udah dikasih tempat, ditampung sebelum menjadi anak jalanan di Jakarta. Kita interview dikit lah, Om Martin. Bisa diinterview? Bajunya Good Karma, Gung. Bajunya Good Karma dong. Bajunya Good Karma. Sama lagi. Ini adalah tas pembawa. Udah. Tas pembawa keberuntungan dari Pleti. Plan market. Pede. Udah berapa nih dapat jualan? Good bag, good money. Udah berapa dapat jualan hari ini? Hari ini belum ada. Belum ada. Tapi kerjaan udah banyak. dua. Kerjaan banyak lah ya. Oke lah ya. Mounting tuh Raijin. Mounting Raijin. Siap. Jadi apa namanya? Menurut Om Martin kan kita ini pertama kali ikut Flowey kan? Iya. Ikut Flowey pertama kali. Om Martin juga ikut Flowey pertama kali. Menurut Om Martin nih kan ada juga yang ngomong bahwa Flowey yang tahun lalu nggak seramai tahun ini. Iya. Tapi kalau menurut Om Martin nih sepenglihatannya, menurut Om Martin gimana nih Flowey? Kalau aku tahun lalu sih nggak ikut ya. Maksudnya sempat mau datang tapi nggak sempat jadi nggak ikut. Jadi perbandingannya? Kalau yang aku lihat sekarang sih rame ya. Ini baru hari kedua. Dan baru jam 12, jam 2. Jam 2. Kayaknya kalau peak hour mungkin jam 6-7 kan 4 sampai 8 deh. Kemarin sampai diusir by the way. 4 sampai jam 8. Kemarin sampai diusir jam 10 ya, masih rame. Jam 10 masih banyak tamu. Ya. Jadi Pleti ini adalah bisa dibilang hobis, antusias Platycerium di dalam ruangan.
Ada outdoornya juga, tapi ada yang indoor. Ada yang indoor, tapi lebih nyaman growing indoor. Dan memilih Platycerium yang oke untuk di-keep dengan alasan biar worth it listriknya. biar balik uang listrik lu. Kalau nge-keep ya one day, grande banyak pakai listrik capek juga, sayang. Mending yang cari yang bagus, anakannya juga mahal. Supaya hasilnya lebih terlihat gitu, lebih berasa. Ketimbang nge-keep Elepan 200 itu. Nyiramnya sama, mountingnya sama. Nge-keep Elepan 200 kayaknya lebih cepet ya. Ternyata tuh ada rally mutasi Gung, jadi kerdil gitu. Coba liatin dong Om. Aku aja lah yang ambil. Ini Gung. Redley apa sih? Redley Dwarf. North. Dwarf North. Ini juga Redley, salah satu Redley yang kerdil ya. Dikerdilkan lebih tepatnya. Dari proses inilah seleksi dia. Seleksi dari alam nggak sih? Awalnya dari spora dia. Dari alam di spora, seleksi terus aja diulang sampai nemu yang kerdil. Ya. Ada yang baru loading Gung. Ada yang baru loading, ntar kita ini nih. Nih, harapan ke depan untuk Flowy dulu di. Untuk Flowy, ya kalau bisa berulang lah. Atau mungkin lebih besar tahun depan gitu. Karena kan kalau lihat marketnya, semua market growing. Ya. Ya sebenarnya lebih ke konsistensi lah. Jadi maksudnya ya terus berulang, terus ada. Jadi orang juga nunggu-nunggu. Orang juga persiapannya matang karena dia tahu tahun depan akan ada lagi gitu. Harga juga lebih make sense sekarang ya? Ya, harga lebih bagus lah sekarang. Lebih enak lah. Untuk Popland nih, kan salah satu juga yang support Popland selama ini. Popland ya kalau bisa sama mungkin kayak Flowy ya, lebih sering, lebih teratur bikin event, lebih besar, jangkauannya lebih luas. Jadi yang terbaik lah. Popland itu kita akan coba datengin Om Martin nanti ketika kontes. Semoga kita dapat support untuk mendatangkan Mayblade. Gitu guys. Kita lanjut Gung. Thank you Om Martin ya. Thank you. Kita nanti jalan-jalan bareng lah. Siap. Gung, ada yang bawa baju Gung. Baju Good Karma. Si? Ini orang Bali nih Gung, sini. Interview dikit. Halo. Swastiastu. Bisa? Minta tolong mau. Apa tuh? Bisa bahasa Bali? Bisa bahasa Bali udah deh. Ini juga orang Bali loh. Oh, ini orang Bali. Ntar kita Bali ya. Gimana? Namanya Mutut yang punya Blooming Nursery. Blooming Nursery. Jadi ini adalah sahabat saya. Saya kira bukan orang Bali ternyata. Ternyata rumahnya di negara. Dari negara maksudnya? Negara City. Negara City. Yang kan nih ada apa? Gimana menurut Mutut Flowy tahun ini? Flowy tahun ini lebih bagus ya eventnya, soalnya banyak tenan atau vendor dari luar negeri yang datang. Jadi kita tidak perlu harus pergi ke negaranya untuk membeli barang yang diinginkan. Sini udah komplit lah, lengkap. Dari Bali juga ada yang datang, khusus Platycerium. Crowd ya. Kan bukan tentang event aja, bukan tentang seller ini, tentang crowd. Market lah. yang didapat. Market dan rata-rata banyak yang belanja memang. Banyak yang belanja. Udah dapat jualan? Udah, baru pecah telur. Saya tunggu dari sebelah. Oke, sip semua. Terus gift seat, ini ada Monstera banyak Gung. Saya nggak ngerti ya. Tadi ada bule nanya, kamu punya Monstera nggak? Kamu punya Bilitiae nggak? Padahal di sini banyak loh yang jualan. Oh, pasti lagi mudah Gung. Oh, kemuarah nih. Karena di sini udah ada banyak, kenapa? Iya, depan mata banyak, kenapa dia minta ke aku loh? Pasti di sini, entah di sininya mahal atau dia pengen ngedurunin harga lagi. Tuh. Ya, sekarang kita di booth. Booth paling keren, paling beda, paling tidak berisi awalnya, tapi jualan terus. Welcome to Popland Market Booth. Nih, isinya bedi Gung. Cuman
stoknya liu. Isinya sedikit, isinya gini-gini aja. Standby isinya gini-gini, tapi di gudang loh banyak. Jadi setiap ada yang minta keluarin, ada yang minta keluarin gitu, Gung. Setupnya gini, shout out buat Joring Warmadewa. Emang terlalu support Popland Market, sampai dibuatin setapan khusus buat di Flowy. Nih, Gung. Bambu-bambu juga shout out juga buat Popland Joring Warmadewa yang selalu support lah intinya. Nanti siapa tahu buat event selanjutnya kita akan collab lagi, Gung ya. Collab lagi sama Joring Warmadewa. Pokoknya kita akan collab. Akan ada sebuah mekanisme dan akan meledakkan dunia tanaman di Bali. Buat sekali event kayak gini di Bali, Gung. Nah, siapa aja yang ikut itu? Nah, kita kenalin ya supportnya. Tentu saja Popland Market handled by Handmade. Nih, tenan-tenan juga disupport. Terima kasih, shout out buat Handmade. Terus ada Joring yang saya bilang tadi. Terus ada Vitality Garden, itu beli Budi, ketuanya Popland Market. Terus ada Beli Mentik. Beli Mentik juga mau ikut join ke Popland. Semoga kita terrealisasi cepat agar mekanismenya cepat jalan dulu. Tuh, terus ada saya. Terus ada Berkebun Yuk, khusus buat pot. Habis itu nih bingkai-bingkai. Ini orang cakep loh, presisi, halus, pokoknya dia tahu trennya dibawa kemana. Terus habis ini ada Pak Depolo, Nature Habitat Nature Life. Sama Didit nih, tumbuhanku. Dia beberapa anthurium, dia bawa langsung seed dan asli, terus silangan asli dari si Didit gitu. Ntar juga mau dikontesin kayak. Terus ini ada teman-temannya udah belanja-belanja juga. Nanti bisa di-shoot, Gung, tanaman-tanaman kontesnya. Kita bawa 20 tanaman kontes buat Platycerium. Hari Minggu dikeluarin karena kita mau showing buat rame dulu. Habis itu hari Minggu kita ada talk show. Habis itu kita ada lelang tanaman. Habis itu ada penjurian tanaman. Bali 20, mungkin di sini tuh bagian 30-an ada kali ya. Setengah tapi juara kayaknya. Dari segi perform Bali jauh. Bali itu jauh kalau ngobrolin tentang packaging. Liu nak bisa bertani, Gung. Liu nak bisa spora. Tapi untuk performing, untuk packaging, Platycerium itu pengembangan seni-senian tuh Bali is the best. Ada ukir perak, ukir peprade, kayu ulin. Aduh, macam-macam, Gung. Orang-orang inilah, orang-orang edan semuanya. Ayo teman-teman, ini kita di Flowy hari ketiga. Acara rundown dan acara untuk kontesnya sudah mulai per hari ini. Ada launching tanaman Sansevieria, terus ada kontes aglonema sama Sansevieria. Acaranya rame, terus karena mungkin karena weekend, Gung ya. Hari Sabtu rame banget, padat cuy. Hari pertama, hari kedua tuh padat ya, banget. Sekarang lebih gini. Hari Kamis pertama tuh karena libur nasional, kedua Jumat agak slow dikit, sekarang baru membludak sekali. Rame banget, Gung. Bisa nanti kita lihat dalam yuk. Hari ketiga. Kita akan ke area kontes Sansi sama Agro. Kita sudah loading. Ada jaga satwa juga, Gung. Bawa makau, ular. Tuh, sama yang lain-lain juga. Kita ada di kelas Sansevieria karena kontes mulai jam 1:30. Ini udah mulai loading, udah mulai dikurasi yang mana masuk kelas apa, yang mana masuk kelas apa. Ini pesertanya lebih dari 100 kayaknya. Ramai kali. Mungkin kosong-kosong ya. Terus ini juga kalau yang cakep-cakep gini bisa dikontesin ramai kali. Ini berapa tahun nih sampai kayak gini nih. Sansi itu kemarin ada info, Gus. Sansevieria tembus 400 juta. Kemarin banget. Sebelum kita pulang loh. 400 juta. Dunia tanaman semakin menggila. Anthurium 180 juta. Gokil. Ntar kita tunggu Plety habis juara kontes, kita lelang 70 juta ya. Patinnya yang beli Plety.
Ngeri no. Berarti Sansi itu nggak begitu ini ya, maksudnya nggak begitu kelihatan community ini. Cuma kalau ketika masuk kontes tuh ngeri tuh. Banyak banget. Aku nggak pernah main Sansi, nggak ngerti juga caranya main Sansi, belum mendalami lah. Sama aja aku lihat belum mencintai kayak Pleti. Mungkin kalau orang main Pleti juga kayak gitu, lihat semuanya sama aja dilihat. Sansi juga kayak gitu. Sekarang kita ke kelas Aglonema. Aglonema potnya aja bisa harganya 2 juta cuy. Potnya aja 2 juta. Gila. Nih udah aneh-aneh nih keluarnya. Jadi setiap ini tuh dapat jatah mereka. Ya pakai di apa namanya? Dicari. Enggak lah ini. Banten tuh. Ini apa tuh? Yang ini apa namanya? Flower tuh. Enggak lah. Nggak tahu, tapi aku juga apa itu masuk juga enggak sih kayaknya. Itu beda tuh. Tapi ini Aglonema ini memang tanaman sepanjang masa ibu-ibu no. Sekarang tapi diseriusin, dikontesin tuh. Hadiahnya gede nih. Yuk. Tuh. Jadi ini kelasnya kelas apa aku nggak tahu nih. Tapi yang ujung tuh kayaknya kelas rimbun-rimbunan deh. Rimbun-rimbunan tapi nggak ada yang rontok tahunya kok. Tuh. Kita lihat tanaman mahal tuh dari cara orang megang. Kalau tanaman murah tuh gitu. Kalau tanaman mahal tuh gini. Agak dia. Tuh lihat bapaknya nih. Lalu dia tuh megangnya sangat pelan-pelan tuh. Oh, tuh mahal berarti tuh. Kalau murah, jangan. Gesernya pun geser. Kasihan tanaman orang malah. Yang gokil. Kita balik ke booth lagi sambil lihat keramaian. Banyak orang jualan sekarang dan banyak orang berdagang. Yuk. Dari di stand Kebun Raya Bali, guys. Kemana? Kebun Raya Bali. Lawande Hili. Kebun Raya Bali. Ngabdol kayaknya kalau kita nggak kerja sama Kebun Raya ya. Gimana kalau kita segerakan ya? Mulai dari obrolan kecil aja. Coba ya. Sibuk dia tapi no. Ada yang bawa Banten juga. Harapan. Halo semuanya, jadi kita lagi bersama Bapak Chandra. Siapa yang nggak tahu kalau Bapak ini di dunia tanaman. Jadi gimana nih Pak? Saya langsung tanya-tanya aja, karena Bapak lagi sibuk. Untuk Flowey tahun ini Pak gimana? Oh, Flowey tahun ini menurut saya sangat menarik. Sedikit berbeda dengan tahun yang pertama, ini tahun yang kedua. Kalau kita lihat dari booth ke booth, mereka membawa macam-macam tanaman, bervariasi. Jadi menurut saya sangat menarik. Tapi kalau saya lihat didominasi oleh Platycerium and Anthurium. Platycerium dan Anthurium. Ada tanaman yang lain juga banyak saya lihat itu. Jadi menurut saya ini menarik buat perkembangan tanaman hias di Indonesia ya. Jadi nggak fokus hanya satu jenis tanaman, tapi beberapa jenis. Makin diversity juga. Ada diversity-nya. Jadi di Bali saya dengar Platycerium ya. Platycerium lagi rame sekarang. Ya mesti fokus juga ya. Kalau memang fokus Platycerium ya mesti fokus Platycerium. Coba cari yang wild type mungkin kalau ada. Mungkin kalau perlu import ya kita harus import. Kita bisa perbanyak Platycerium ya. Karena marketnya worldwide. Worldwide. Dunia. Siap. Ya, jadi saya harapkan selalu semangat. Selalu semangat. Para penggemar tanaman hias di Bali selalu semangat. Datang jauh-jauh dari Bali ke Jakarta, saya tahu itu udah semangat. Untuk Poplen nih Pak, kan kita membawa sebuah movement di tanaman. Kita maunya tanaman itu lebih enjoy, lebih asik, tapi tidak mengurangi keseriusan tanaman itu. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari Bali dan Poplen khususnya yang menjalankan teman-teman di Bali? Ya, menurut saya Bali itu punya keuntungan yang lebih besar daripada pulau-pulau lain di Indonesia karena setahu saya ada kira-kira 6 juta turis datang ke Bali. Menurut saya manfaatkanlah kedatangan turis di Bali untuk mempopulerkan taman hias Indonesia dan coba pastikan pengiriman tanaman ke beberapa negara itu juga nggak
tahu sulit. Saya pikir sekarang juga nggak tahu sulit untuk kirim tanaman ya. Jadi menurut saya itu potensi. Jadi mesti bergabung bersama membuat satu market, misalnya di, saya nggak tahu ya, mau di Denpasar atau di Ubud atau di mana begitu, sehingga gampang orang untuk datang ke satu tempat dan bisa milih tanaman, ekspor ke negara masing-masing. Nah, di pulau lain atau kota lain mereka nggak punya advantage itu. Bali menurut saya punya advantage itu untuk menjual ke mancanegara. Jadi tinggal kitanya aja yang mulai open-minded. Jadi mesti bicara dengan Pemda di Bali atau siapa, sediakan tempat, punya tempat yang sangat menarik. Orang Bali paling pintar lah bikin tempat jadi menarik gitu ya. Jadi, itu yang menurut saya awal supaya Bali mungkin bisa fokus ke ekspor. Betul. Gitu. Walaupun dalam negeri juga kita nggak bisa kesampingkan ya. Market dalam negeri juga besar. Kita ada 280 juta orang. Itu juga besar sekali. Tapi Anda punya dua. Betul. Dalam negeri, domestik maupun untuk ekspor. Ya. Menurut saya itu fokusnya. Jadi bisa sambil liburan, sambil lihat tanaman. Ya, jadi tidak masalah. Mereka beli tanaman mungkin 5 pohon, 10 pohon. Tapi dengan pembeli itu paling nggak memperkenalkan tanaman dari Bali ke mancanegara. Mungkin dia akan kasih tahu temannya, akan datang lagi membeli lebih banyak lagi. Atau ekspor, nggak usah datang. Kirim aja. Tinggal kirim foto aja. Seperti itu. Siap. Ya. Mungkin segitu dulu guys, karena Pak Chandra sangat-sangat sibuk. Ini juga kita ada merchandise dari Popland Market itu sendiri. Kita harap Bapak bisa pakai nanti. Wah, saya suka nih tulisannya ini. Good karma. Good karma. I believe in karma. Yes. Thank you Pak. Thank you Pak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang Pak ya. Halo semuanya, kita lagi berada di booth Duta Hijau Abadi. Ini kalau pecinta tanaman hias pasti udah tahu dengan siapa. Silakan dengan Bapak Nol Ditopa, vlogger tanaman hias ekspor. Hai sahabat sahabat lemes, sahabat tanaman hias Bali, salam lemes. Jadi ini Om, gimana Om crowd hari ini di hari ketiga? Hari ketiga Floyd saat ini sih wah lumayan sangat ya udah kelihatan ya ramainya ya. Soalnya ini pasti yang ditunggu-tunggu pencinta tanaman hias. Betul. Karena ini hari pertama kontes. Betul. Hari ini ada kontes Sansevieria dan Aglonema. Makanya pasti rame. Pasti rame. Pencinta semuanya ngumpul ya? Kumpul. Semua penghobi Sansevieria, Aglonema dan para pencinta tanaman hias secara umum ya, pasti kumpul. Pasti kumpul. Apalagi sekarang baru jam 12, jam 1 ya? Baru jam 12. Nanti pengumuman juara lagi makin ramai lagi. Ya, pasti. Habis itu ada lelang tanaman lagi. Ada lelang. Ada lelang Sansevieria, Aglonema. Ini makin seru-seruan nih. Banyak lah. Nih Om, kan kita tahun depan kita mau buat acara seru-seruan nih. Iya. Kita akan coba undang Om datang ke acara. Tahun lalu kan juga datang juga kan? Tahun lalu datang. Ya, si Mia kebetulan Om telepon kan. Datang, support acara kita. Oke lah, pasti. Dan itu kebetulan saya salah satu ini anggota IAS. Ya. Kebetulan waktu itu hampir full tim loh datang ke Bali. Terima kasih banyak support acara Bali. Bali Flora Festival. Ini yang kedua. Ini maunya yang kedua. Kemarin kan kita buat acara. Biar kita pergi lagi. Nih. Pasti kalau Bali buat pasti akan dukung datang. Siap. Nanti kita akan coba godok dulu sama beli Adi juga semuanya. Pastilah. Harus ini bos kita nih, bos Bali. Beli Adi. Dan harapannya Om buat Bali nih ke depannya di skena tanaman. Wah, Bali termaksud yang dari Aroid kemarin ya. Lumayan loh. Sangat animonya sangat tinggi ya. Soalnya ya kemarin yang acara kemarin ya yang nasional, yang istilahnya udah nasional ya kemarin ya. Soalnya dari beberapa daerah kan termasuk dari ibu kota juga kan banyak datang. Iya betul. Saya rasa kalau bikin lagi acara yang kedua pasti saya usahain saya undang teman-teman saya dari luar buat serbu Bali. Siap.
Benar. Saya usahain, saya nggak janji ya. Tapi kalau mungkin saya yang panggil, pastilah. Siap. Apalagi lah sekarang Bali lagi rame ya. Apa? Pelatih serium. Saya akan undang yang jago. Siap. Pasti. Siap. Kebetulan teman-teman, saya sebenarnya dari dulu udah disuruh main, main lah pelatih. Cuman saya kan masih banyak kerjaan juga. Masih pelajari, belajar lagi kan. Betul. Nah, ini kayaknya udah mulai. Akhirnya juga. Sudah mulai. Udah mulai ini terkena keracunan sama beli Adi. Terpleti-pleti. Tapi langsung teng gitu. Aduh, ya kita. Tapi kalau Om Noldinya main udah beda ini. Beda jadinya, lebih nge-switch. Apalagi di Bali, saya dengar kemarin ada keluar si Mas Ayu. Aduh, bikin lemes lah. Lemes. Secepatnya semoga Mas Ayu bisa di apa namanya ditani lah. Buat lokal dulu lah. Jadi brand Bali harus pegang punya satu kayak ini ya maskotnya lah. Iya, maskot. Ya, mungkin segitu dulu Om ya. Thank you so much. Ya. Saya tunggu nanti tahun depan di Bali. Pasti. Kabarin aja. Waduh, kita ada merchandise dari Popland Market. Waduh, thank you. Buat Om dipakai-pakai Om. Ya. Makasih ya Om ya. Oke, terima kasih. Sukses ya, terus Bali. Sama-sama ya. Ini bos saya nih. Bos saya. Bos. Thank you. Silakan Om ya. Kita udah interview apa namanya Pak Noldi, Pak Chandra, Kak Ica. Sekarang kita nikmatin kontes ya Gum. Udah segitu aja. Kita kerja segitu aja. Silakan ambil footage-nya. Besok ada kontes Platiserium sama kontes Arwid. Kontes Platiserium sih yang bakal ramai. Selamat pagi, hari ini kita akan ada penjurian dan talk show. Ini paling pagi kita bangun selama di Jakarta jam 5 pagi. Ada kerjaan. Good morning, Modi. Mata kita ngepel semeton. Swastiastu. Gas lah. Yuk, semangat ya. Semangat guys. Here we go. Pongwin berbud. Mungkin. Ini gara-gara tanaman ini kita harus begini. Ya. Gimana pagi ini? Pagi ini kita rungkat semeton. Bangun pagi. Buat penilaian di kontes Platiserium. Boy. Tumben. Pertama kali merasakan dingin di Jakarta. Iya, bangun-bangun biasanya udah panas. Menyengat panasnya semeton. Ya, tapi tetap semangat. Gas. Let's go. Buddy. Kabut. Kalau Jakarta pakai jalan bayar. Nah, itulah bro. Setiap hari, setiap saat bolak balik harus bayar. Nggak apalah ya. Kopi in the car. Kopi in the car Om. Boleh drinking coffee. Western people drinking coffee. People sit. Jatuh sih dong. Jualan lu baru. Apa nih? Kelas. Badge-nya judge. Ya, suatu kehormatan buat kita. Kalian hijau. Biru lah. Gimana semeton? Gas pokoknya semeton. Jangan ragu. Jangan ragu. Semangat. Bali nih bos. Bali nih bos. Bali nih bos. Hari Minggu kalian ngapain? Cek simbar, kontes simbar. Kurang mana patennya tuh? Mana paten? Ini lo guys,
Ini baru 5% bahan kontes kita. Yang 95% rahasia. Oke guys, kita sekarang bakal ngambil kuncian kita ya. Let's go. Ada Western people. Nah, di sini ada Western people juga yang jualan. Western people. Apa Yuna I ada? Why you talking like that, my friend? I told you many times, but you never listen. Kan bawa keluar kan? Tadi sih tentang langsung. Coba. Tentang hijau. Nih langsung buka. Tak. Angkat. Nih tukang arah kita nih. Iya. Arah. Kaki gue kepencet coy. Kok kayak dono? Buka situ. Tadi itu ragu sebenarnya ngisi tanaman ya. Ragu keadaan berpihak. Tapi gimana lah ya. Pokoknya Bali itu jak itu ini ditiling Kan mau Prado nih bos. Selebel. Hei. Anakannya jual juta Rap. Serius? Nah ini bos. Bajunya bos, keren bos. Telolet om, telolet. Teman-teman, jadi hari ini kita kebagian ngisi acara dengan tema Exotism of Platycerium. Jadi saya sebagai pembicara mewakili Bali dan Popland. Kita lihat aja keseruannya nanti ya. Mulai talk show ya dengan tema The Exotism of Platycerium, dan tentunya sudah ada dua narasumber kita yang hadir di siang hari ini. Dan yang pasti kita tahu bahwa Platycerium ini atau dikenal dengan tanaman paku tanduk rusa, salah satu tanaman yang sering kita lihat menempel pada pepohonan besar. Meski menempel, tanaman ini tidaklah merugikan tumbuhan yang menjadi inangnya. Nah, sering juga disebut sebagai tanaman hias eksotis. Kira-kira apa ya yang menjadi alasannya dan kenapa sebenarnya Platycerium ini bisa disebut sebagai tanaman hias yang eksotis? Nah, langsung aja saya panggilkan Bapak Bambang S. Dharma, owner dari Wiliki Republic, dan Ibu Tugede Wijaya, owner dari Plant by Destiny. Silahkan Bapak. Halo. Halo guys. Halo semeton. Kita habis jadi pembicara. Ini orangnya. Jadi narasumber. Jadi narasumber, hebat kan? Ini orang Bali pertama jadi narasumber. Kemarin di mana nih? Kemarin di Jagavi. Di Jagavi, sekarang di Jakarta. Bayangin di Floy. Event besar nih loh. Internasional. Kita ngobrolin sekarang kita jadi apa, Bos? Kita jadi juri hari ini, guys. Habis itu kita mau menjuri lebih dari 60 tanaman, 70 tanaman kontes skala nasional. Banyak, no. Sakit pinggang ntar nih. 20 itu teman baik kita, kelas hybrid. Cuman ini akan menjadi semuanya sama. Kita akan tidak ada keberpihakan. Ya, tidak akan ada keberpihakan. Karena kita di sini adalah netral, gitu. Jadi kita coba ke situ. Nanti mungkin ditampilkan footage-nya. Kita akan coba untuk
berlaku seimbang mungkin. Cuman agak ruwet, coy, agak ruwet. Ya saya lihat sih tanamannya juga udah ngeri-ngeri ya. Kalau hybridnya oke lah. Hybridnya masih bisa. Kalau yang spesies nih kayak tarung bebas gitu loh, tarung bebas, benar-benar tarung bebas. Dari Willingki semua spesies masuk agak kita, tapi oke lah. Kita coba. Semoga tidak ada perdebatan ketika akhir dari kontes. Tapi sebelum akhir kontes kita sudah menyiapkan kenapa bisa juara 1, 2, 3. Nanti saya ngomong nanti. Oke. Let's go. Sudah memasuki area kontes, di mana ada kontes Aroid juga. Mungkin nanti bisa dikasih footage-nya, dan kita akan masuk ke area kontes Platiserium. Kita mantau dulu lah. Mantau dulu lah kita. Inilah dari hasil dari kontes Platiserium di Chloe tahun ini, kontes nasional Platiserium di Chloe 2023. Dari jam 1? Dari jam 1 sampai jam 5 nilai cuy. Dahsyat pokoknya. Pengalaman sih ya. Pusing jadinya, pusing. Kalau hybrid tuh kita udah biasa nilai hybrid loh. Seperti yang kita bilang tadi ya. Ya, tapi kalau spesies itu banyak sekali mutasi-mutasian, before-nya udah beda-beda, performnya beda-beda, lagi banyak banget yang bagus-bagus, aneh-aneh. Jadi beban juga buat kita juri nasional nih masalahnya. Takutnya bebas, aduh. Takutnya jadi sesuatu nanti, semoga yang enggak gimana, cuman ya yang legowo lah ya, yang lain ya. Kalau yang enggak dapet kita juga udah juara gitu. Nyiapin jawaban kenapa bisa juara. Nanti kita akan naik ke panggung, semoga akan juara langsung gitu ya. Ya, nanti kita udah sudah antisipasi lah. Kenapa bisa juara, kenapa kita memilih dia, kenapa nilainya besar. Itu semua udah kita antisipasi. Nah, semoga tergantung plannya lah ya. Betul. Nggak tergantung siapa yang memiliki. Betul. Balik lagi kita bilang kita netralis ini. Ya, tarung bebas. Tarung bebas. Sekarang pengumumannya kita naik dulu ke panggung lagi sekali. Penilaian kelas Platiserium ini seperti apa sih sampai akhirnya bisa terpilih beberapa pemenang di malam hari ini? Saya panggilkan Iputu Gede Wijaya untuk naik ke atas panggung. Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak gimana penilaiannya untuk kontes di kelas Platiserium ini, Mas? Jadi kalau untuk kontes kali ini lumayan bikin pusing untuk para dewan juri, karena beberapa tanaman itu mempunyai keunikan masing-masing. Terus beberapa ada yang sedikit sama nilainya, cuman akhirnya kita putuskan dari beberapa sisi. Akhirnya kita putuskan ada 5 pemenang yang akan diumumkan malam hari ini. Jadi itu based on perform, based on frame, terus kesehatan tanaman, itu semua mencakup seluruhnya. Itu sih agak sedikit pusing by the way sekarang. Lumayan banyak juga pesertanya. Karena berapa banyak sih Mas pesertanya Mas yang ikutan? Kayaknya totalnya 60 lebih deh. 60-an 60 ya? Kita menghitung sih berapa, cuman kayaknya lebih dari 60. Waduh. Pesertanya gokil-gokil. Oke, tapi yang jelas sudah mendapatkan 5 pemenang dari masing-masing kategori, dan mudah-mudahan ini yang paling terbaik ya. Ya, semoga ini adalah ini penjurian saya terlama sejarah. Terlama dalam sejarah jadi juri. Jadi juri. Terlama karena memang benar-benar bagus semua ya. Iya, seimbang banget ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Mulai membacakan kategori Platiserium dari kelas hybrid. Juara Harapan 2 jatuh kepada nomor peserta 024 Bapak Wayan Sugra. Nama-nama yang saya
saya panggilkan sebagai pemenang bisa langsung naik ke atas panggung ya. Oke, juara harapan 2 dari kelas hybrid nomor peserta 024 dengan nama Bapak Wayan Sugra. Saya lanjutkan untuk juara harapan pertama jatuh kepada nomor peserta 029 Kadek Nandika. Saya lanjutkan untuk juara ketiga kategori Platiserium kelas hybrid. Selamat kepada nomor peserta 035 Putu Liong. Juara 2, selamat kepada nomor peserta 053 Martin Jonathan Basic. Baik, sudah saya bacakan juara harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, dan waktunya saya akan bacakan untuk juara pertama kategori Platiserium kelas hybrid. Sudah siap Bapak dan Ibu? Yang perwakilan pemenang boleh naik aja. Kok saya yang merinding ya? Naik John. Iya ya, padahal bukan saya yang ikut kontes. Oke, juara pertama. Selamat kepada peserta nomor 027 atas nama Lennon. Baik, ini dia ya juara harapan 2 atas nama Wayan Sugra. Juara harapan 1 Kadek Nandika. Juara 3 Putu Liong. Juara 2 Martin Jonathan. Juara harapan 2 kategori Platiserium kelas spesies jatuh kepada nomor peserta 001 atas nama Ikadek Oka Martana. Nama-nama yang saya panggilkan bisa langsung naik ke atas panggung. Kita lanjut ke juara harapan 1. Selamat kepada nomor peserta 011 atas nama Adi Arab. Saya lanjutkan untuk juara ketiga. Selamat kepada peserta nomor 009 atas nama Dewa Gede Prayudi Mahendra. Aura-aura kebahagiaan mulai terpancar di sini ya. Kita lihat dulu tuh tanamannya, ya ampun, bagus-bagus banget ya. Pantesan tadi kata beli Putu, pusing saya milih ya. Ini adalah penilaian terlama dalam sejarah menjadi seorang juri. Oke, kita lanjutkan untuk juara 2. Selamat kepada peserta nomor 022 atas nama Azik Otul.
Ya, sudah saya bacakan juara harapan 2 atas nama IKDEK Oka Martana, juara harapan 1 atas nama Adi Arab, juara 3 Dewa Gede Prayudi Mahendra, juara 2 Ajik Otul, dan inilah saatnya saya akan membacakan juara pertama kategori Platiserium kelas spesies. Selamat kepada peserta nomor 030 atas nama Kadek Nandika. Ya, juara pertama atas nama Kadek Nandika. Selamat kepada para pemenang. Rp1 juta. Dan inilah dia juara 1 kita. Kasih tepuk tangan buat Kadek Nandika. Berhasil mendapatkan uang tunai Rp7.500.000. Kategori Platiserium untuk Flowy Expo 2023. Selamat kepada peserta nomor 027 atas nama Lennon. Yuk, ya selamat ya. Sudah dapat juara berapa teman? Juara harapan 2. Oke, cukuplah, oke lah ya. Oke. Ini memang kebetulan ya teman-teman Bali yang banyak memborong juara. Bukannya kita memilih khusus buat orang Bali aja, enggak. Jadi sesuai plannya, perform plannya gitu. Kita nggak memihak sama sekali seperti yang kita bilang dari tadi itu, ya kan? Jadi memang benar-benar plannya pure bagus. Dan ini mungkin jadi pembelajaran buat kita dan kontestan lain. Mungkin mereka bisa mencontoh ya. Jadi Semoga Bali layak lah di nasional. sangat layak, benar-benar sangat layak. Ya, kita jurinya kebetulan 2 dari Bali dan 1 dari Jakarta. Jadi kita udah memang merembuk sesuai penilaian kita gitu. Jadi memang benar-benar pure, nggak ada keberpihakan. Oke. Jadi itulah, ini plannya memang benar-benar bagus. Top, pokoknya selamat buat para pemenang. Ini kan ya. asli. Yang lain masih di rumah tapi nggak apa. Ya. Ini semangatnya memang jos. Ya, Pak Uton ini memang jos. Miliki Bali untuk juara nasional ya. Sip, mantap. Lihat milikinya bagus sekali. Thank you. Bung, finally di penghujung acara Flowy 2023 kita udah mulai closing, kita udah mulai packing, mau berangkat ke Bali. Tanaman kita bakalan packing, tanaman kita bakalan benerin karena semua juara-juara itu berkumpul dari satu truk. Kita akan taking care sampai Bali. Terima kasih juga buat Flowy, terima kasih buat Jakarta, terima kasih buat teman-teman yang udah having kita di sini. Sampai jumpa tahun depan. Poplen akan terus support kegiatan tanaman dimanapun berada. Terima kasih semua, mohon dukungannya. Thank you. Oke, Semeton. Terima kasih dukungannya, terutama buat Poplen ya, sudah mendukung kita, sudah memberi kita support dengan mengikuti acara ini ya, dan juga para kontestan yang sudah mempercayakan plannya ke sini ikut tanding ya, dan juga teman-teman yang hadir di sini yang sudah membantu ya, tetap memberi kita semangat. Dan terakhir juga kita ucapkan terima kasih kepada Flowy yang sudah mengundang kita datang ke Jakarta untuk mengikuti acara ini ya. Terima kasih banyak. Tetap jos.